Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir surah Al-Fatihah yang kita ringkaskan dari kitab Tafsir wa Bayan li A'dhami Suratin fil Quran, yaitu tafsir dari surat yang paling agung di dalam Al-Quran, maksudnya surat Al-Fatihah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa fadilah keutamaan dari surah Al-Fatihah, maka di pertemuan malam hari ini kita masuk pembahasan berikutnya tentang isti'adah. Tentang isti'adah. Isti'adah yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, atau ucapan-ucapan yang semisal dengan tadi, semisal dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang intinya adalah permohonan seorang hamba kepada Allah. Seorang hamba memohon kepada Allah agar Allah melindunginya dari gangguan syaitan. Karena syaitan ini bisa mengganggu kita, baik mengganggu dalam masalah agama, masalah ibadah kita, atau mengganggu dalam masalah-masalah duniawi kita. Ya, seperti kalau misalnya mengganggu dalam masalah agama, di mana syaitan membisikkan kepada kita untuk kita ekstrim dalam beragama, itu juga bisikan dari syaitan. Ketika syaitan melihat bahwasanya orang ini semangat beribadah, semangat agamanya tinggi, maka syaitan membisikkan kepadanya untuk dia ekstrim dalam beragama, hulu berlebih-lebihan dalam beragama. Atau bisa juga syaitan menyurutkan semangat ibadah seseorang sehingga dia malas beribadah kepada Allah. Justru dia semangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya syaitan itu punya dua senjata, menjadikan seseorang ekstrim, hulu, berlebih-lebihan dalam beragama, atau syaitan membisikkan agar orang tersebut surut semangatnya dalam beribadah. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk pertengahan dalam beribadah, sesuai dengan dalil, sesuai dengan syariat Nabi SAW, tidak berlebih-lebihan, tidak pula bermudah-mudahan atau meremehkan. Ini syaitan membisikkan kita, menyesatkan kita, membahayakan kita dalam agama kita. Nah, ada juga syaitan membahayakan kita dalam perkara-perkara duniawi, seperti sihir-sihir yang dilakukan oleh para dukun-dukun. Itu juga dengan bantuan syaitan
bisa membahayakan dunia kita, baik kesehatan kita atau usaha kita atau rumah tangga kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah tentang sihir yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah mengatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka belajar sihir dengan sebuah sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Dengan sihir itu, bantuan syaitan, seseorang bisa sakit, seseorang bisa hilang akal sehatnya. Dengan bantuan sihir, dengan bantuan jin tersebut, sihir bisa membuat bisnis seseorang menjadi hancur, sebagaimana yang banyak terjadi. Ya, dan sangat disayangkan sebagian kaum muslimin di negeri kita terutama bermudah-mudahan dalam masalah sihir. Padahal sihir termasuk jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah syaitan, tidaklah jin mau membantu manusia kecuali pasti persyaratannya manusia itu harus kufur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu harus menjadi kafir dulu kepada Allah, baru jin tersebut mau membantu manusia. Nah, ini maka ketika kita isti'adzah, kita meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai jin-jin, syaitan-syaitan tersebut mengganggu kita, baik mengganggu agamanya atau mengganggu dunianya lagi. Ya. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Karena yang hanya bisa melindungi kita dari syaitan adalah pencipta syaitan itu. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari syaitan kecuali penciptanya syaitan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda misalnya kalau diganggu sama syaitan, bisa lapor aparat kepolisian misalnya. Nggak bisa. Karena manusia tidak memiliki daya dan upaya untuk melindungi dirinya dari gangguan syaitan. Yang bisa melindunginya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang minta perlindungan kepada selain Allah, yang minta perlindungan kepada selain Allah agar dilindungi dari jin, dilindungi dari syaitan, tapi dia mintanya kepada selain Allah, maka ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Seperti ada sebagian orang minta perlindungan dari syaitan, tapi mintanya kepada dukun. Nanti sama dukunnya dikasih apa istilahnya? Apa sih? Pusaka jimat. Ya, ini nanti melindungi, tahu bahwa bantal. Ya, jadi minta perlindungan dari gangguan syaitan, tapi mintanya kepada syaitan juga. Ya, karena syaitan ini bertingkat-tingkat ya, Pak. Sebagaimana manusia bertingkat-tingkat. Ketika dukun dimintai tolong untuk melindungi seseorang dari gangguan syaitan, maka dukun tersebut minta kepada jin yang paling kuat untuk melindungi orang tersebut. Tapi syaratnya jinnya satu. Yang minta perlindungan itu harus berbuat syirik dulu kepada Allah. Makanya persyaratannya disuruh menyembelih hewan, ya dijadikan sebagai tunggal misalnya, atau sajen, ya, atau bahkan disuruh melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak terjadi persyaratannya seperti misalnya menulis Al-Quran, tapi mohon maaf menulis dengan darah haid, ya, atau menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki, ya, itu terjadi. Nah, ini makna dari minta tolong, minta perlindungan kepada Allah, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-isti'adzah. Nah, kita ketika mau membaca Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari syaitan ini. Allah mengatakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Karena kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah, maka syaitan akan mengganggu bacaan Al-Quran kita. Kita dijadikan bosan baca Al-Quran itu. Dan itu terbukti jemaah. Berapa banyak di antara kita ketika baca Al-Quran, baru satu lembar sudah menitikkan air mata. Apa maksudnya menitikkan air mata? Apa? Bukan, kita kalau baca Quran baru satu lembar sudah menitikkan air mata. Ngantuk.
Demikian juga kita dibuat memikirkan hal-hal lain selain daripada apa yang sedang kita baca dari Al-Quran. Itu gangguan-gangguan syaitan. Maka kalau kita misalnya sholat, ketika kita lupa membaca ta'awudz, atau kita baca ta'awudz tapi hati kita tidak sedang meminta kepada Allah, lisan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, namun hanya sebatas kalimat biasa, hati kita tidak sedang memohon beneran kepada Allah, maka kita dapati ketika kita sholat kita dibikin gak khusyuk, memikirkan kerjaan, memikirkan ini, gak khusyuk sholatnya. Atau hafalan kita dibikin kacau sama syaitan, dirusak hafalan Al-Quran kita. Ya, maka banyak-banyak kita perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kemudian kapan kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah? Kapan kita dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari syaitan? Yang pertama jelas, yaitu ketika mau membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan dalam surah An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika kita sholat, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca isti'adzah, ta'awudz. Ada beberapa model riwayat-riwayat, model bacaan-bacaan ta'awudz yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Ya, kita baca yang paling panjangnya dulu. Nabi SAW ketika setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca doa istiftah, kemudian Nabi membaca A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini yang paling panjang. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Adapun yang sedengan, yang pertengahan, lebih ringkas lagi, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nah, yang paling pendeknya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kira-kira jenengan baca mana? Yang paling pendek. Baik. Ini kondisi yang kedua. Ketika kita mau membaca Al-Fatihah tatkala sholat. Kemudian kondisi yang ketiga, indal ghadab. Ketika kita sedang marah, ketika kita sedang murka, muring-muring. Ya, ketika sedang marah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sulaiman ibn Sa'ad. Beliau menceritakan satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kata Sulaiman ibn Sa'ad, "Istabba rajulani 'inda Nabi SAW wa nahnu 'indahu julusun." Kata Sulaiman, ada dua orang sedang bertikai, bertengkar di dekat Nabi SAW. Dan kami ketika itu para sahabat-sahabat sedang duduk-duduk di situ. Ada dua orang sedang bertengkar. Fa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuhu. Nah, salah satu dari yang bertengkar tadi itu mencaci maki, mencela, menghujat lawannya disebabkan karena marahnya dia kepada lawan itu tadi. Marah dia. Faqala Nabi SAW, maka ketika melihat hal tersebut, Nabi SAW mengatakan, "Inni la'a'lamu kalimatan law qala la dhahaba anhu ma yajidu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku mengetahui ada satu kalimat yang apabila dibaca sama dia, orang yang marah itu, maka sungguh akan pergi apa yang ada padanya. Maksudnya akan pergi amarahnya, akan hilang amarah yang ada padanya. Apa kalimat yang dimaksud Nabi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya,
ketika seorang marah kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka marahnya hilang. Kita ngomong kayak gini gampang ya. Saya ngomong kalau marah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim mudah kalau belum kejadian. Tapi ketika kejadian, ingat nggak? Nah, ingat sudah jemaah. Ya, tapi jangan terus dengan alasan nggak ingat kita nggak baca itu enggak. Berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha untuk mengingat. Ya, masalahnya syaitan yang ada pada kita itu terlalu kuat disebabkan karena iman kita yang lemah. Ya, disebabkan karena iman kita yang lemah. Seandainya iman kita kuat, maka tentu syaitan tidak bisa menguasai diri kita. Ya, tidak bisa mengontrol diri kita, syaitan. Maka amarah yang ada pada kita itu dari syaitan dan itu terbukti ya. Coba sekarang kita ingat-ingat ketika kita marah. Kapan terakhir kita marah? Tatkala kita marah, kita itu kok bisa ingat dengan hal-hal yang sudah lama terjadi ya. Anda misalnya marah sama istri. Ketika Anda marah sama istri, soal catatan buruk istri Anda yang sudah sejak lalu itu memorinya muncul kembali. Kau dulu pernah gini, kau dulu pernah gini, kau dulu pernah gini, sehingga semakin marah, semakin marah, semakin marah. Diingatkan lagi dengan kesalahan-kesalahan lawan kita yang dahulu. Sehingga kemarahan kita semakin apa? Semakin bertambah, semakin bertambah. Seandainya itu diputus dengan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Ya, dan disunahkan ketika kita marah, kita disunahkan juga untuk duduk. Ya, untuk duduk. Ketika kita marah, kita berdiri, kita disunahkan untuk duduk. Kalau marahnya duduk, kita disunahkan untuk berbaring. Dan ini secara medis memang terbukti untuk menurunkan gejolak darah yang sedang memanas tatkala memarah. Untuk menurunkan tensi otot-otot ketika seorang marah itu kan tegang semua kan ototnya kan. Maka dengan duduk semakin menjadi rileks. Dengan berbaring semakin menjadi rileks. Ya. Bisa dipraktekkan ya Pak? Ya, ketika marah ya. Ini juga buat saya. Yang keempat, kapan kita berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, yaitu inda dukhulil khala, ketika mau masuk WC. Ya, ketika mau masuk WC. Fa'an Anas qal, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam WC, beliau membaca doa, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuth, dari jin-jin laki-laki, wal khaba'ith, dan jin-jin perempuan, yang setan-setan perempuan. Yang kelima, kapan kita berlindung kepada Allah dari syaitan? Inda mubahil kilab wa nahiqil hamir, tatkala kita mendengar gonggongan anjing dan apa keledai itu? Gonggongan keledai, ringkikan keledai di malam hari. Jadi diikat dengan waktu ketika malam hari. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal hamir bil-lail fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan kalian mendengar ringkikan keledai di malam hari, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fa innahunna yarawna ma la tarawun, karena sesungguhnya mereka itu, yaitu anjing-anjing dan keledai-keledai ini, mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Maksudnya mereka melihat syaitan. Kalau kita nggak bisa melihat syaitan, nggak bisa melihat bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu
min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dengan kabilah-kabilahnya, yaitu dengan setan-setannya, jin-jinnya yang lain, sesungguhnya mereka melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Tapi sebelumnya apa bedanya jin, syaitan sama iblis? Ada yang tahu apa bedanya jin, syaitan sama iblis? Atau ini tiga kata yang maknanya sama semua? Baik, jin itu adalah nama bangsa, jenis makhluk. Ya, jenis makhluk. Seperti kita ini jenisnya manusia. Jibril dari jenis malaikat. Sedangkan jin itu jenis makhluk. Iblis, jin terbuat dari api, kita terbuat dari tanah, sedangkan malaikat terbuat dari nur, cahaya. Kemudian yang kedua, syaitan. Syaitan ini adalah sifat bagi siapapun yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengajak manusia kepada kesesatan, menyesatkan manusia dari jalan Allah, maka dia disebut syaitan, baik bangsa jin ataupun bangsa manusia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Allah katakan syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi kalau Anda punya kawan, punya tetangga yang sukanya mengajak Anda kepada kemungkaran, mengajak Anda kepada kemaksiatan, menghalangi Anda dari jalan Allah, maka dia disifati dengan syaitan, meskipun wujudnya manusia. Kemudian yang ketiga, iblis. Iblis ini adalah nama seseorang dari bangsa jin. Seseekor, sesosok makhluk dari bangsa jin. Jadi iblis itu nama sesosok makhluk dari bangsa jin. Dan dia juga sifatnya syaitan. Ya, iblis ini juga sifatnya syaitan. Ya, karena iblis jin itu banyak namanya. Ada ifrit, jin ifrit. Di zaman Nabi siapa itu ifrit? Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika Sulaiman mengatakan kepada rakyatnya, karena rakyatnya Sulaiman ini bukan cuma manusia, ya, tapi pasukannya Sulaiman itu juga dari bangsa jin dan juga dari binatang-binatang. Sulaiman mengatakan kepada mereka, "Man ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin." Siapa yang bisa mendatangkan Bilqis? Ya, Nabi Sulaiman menantang mereka, siapa yang bisa mendatangkan kerajaan Bilqis kepada sebelum mereka menyerahkan diri kepada. Qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqami." Aku bisa mendatangkan arsy Bilqis, singgasananya Bilqis, sebelum kau bangkit dari tempat duduk. Ini ifrit. Ini iblis itu jin dari bangsa syaitan. Syaitan dari bangsa jin. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih." Ketika kami mengatakan, ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia dari kalangan jin dan berbuat durhaka, yang menentang perintah Rabbnya. Kemudian yang keenam, kapan kita membaca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, yaitu indal araqi wal faza', ketika kita dalam kondisi takut. Karena sallallahu
ashabahu an yaqulu. Nabi mengajarkan para sahabatnya membaca sebuah kalimat, sebuah doa tatkala takut, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyamturun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari murkanya Allah, dari siksanya Allah, dan dari kejelekan hamba-hamba Allah, dan dari gangguan-gangguan syaitan tatkala syaitan itu hadir di dekat. Jadi ada yang istilahnya ceritanya seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah, yang hatinya senantiasa bertauhid kepada Allah. Gak ada ceritanya mereka takut sama jin, itu gak ada. Lewat tempat angker bintu-bintu, amin. Gak ada ceritanya orang beriman seperti itu. Ya, jangan pernah kita ini merendahkan diri di hadapan jin. Ya, karena kalau kita merendahkan diri di hadapan mereka, mereka semakin apa? Ya, semakin melunjak apa melunjak? Ya, semakin sok. Karena melihat manusianya ini takut sama mereka. Padahal mereka ini lebih lemah daripada kita. Mereka ini lebih hina daripada kita. Buktinya apa? Bapak mereka dulu disuruh sujud sama nenek moyang kita. Siapa maksudnya? Iblis suruh sujud kepada Adam, bapak kita. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan diri kepada mereka. Semakin kita merendahkan diri kepada mereka, semakin kita takut kepada mereka, maka mereka semakin gencar mengganggu kita. Gak akan menyelesaikan masalah. Kita punya senjata. Senjata kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata kita adalah zikir-zikir yang sudah diajarkan Nabi SAW. Maka ketika kita melewati tempat-tempat atau singgah di tempat-tempat yang di situ kita khawatir adalah tempat-tempatnya syaitan, tempat-tempatnya jin, maka minta perlindungan kepada Allah dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Yang penting kita tawakal kepada Allah. Kita sudah melakukan sebab, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para salaf dahulu ya, ketika mereka diganggu dengan penampakan jin, bukan berlari ya, bukan lari, tapi justru semakin ketika ditampakkan, maka sebagian di antara para salaf sebagaimana diriwayatkan, mereka mengambil batu dan melempar jin tersebut. Sebagaimana Allah melempar jin-jin itu dengan bintang-bintang. Ya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang di langit itu sebagai sesuatu untuk melempari jin-jin. Maka demikian para salaf dahulu, ketika mereka ditampakkan jin-jin tadi, mereka ambil batu kemudian dilemparkan. Tapi pastikan jin ya. Pastikan jin. Kalau mau mempraktikkan ini, saya nggak tanggung jawab ya. Jangan nanti melihat ada penampakan langsung ambil batu dibalang, ternyata tetangganya. Jangan, dipastikan dulu. Maksudnya nggak mungkin ada manusia modelannya kayak gitu, nggak mungkin. Dan jamaah, tidak ada yang tahu ketika jin menampakkan kita itu bukan wujud aslinya. Yakini ketika jin menampakkan dirinya kepada kita, itu bukan wujud aslinya. Jin pasti menjelma menjadi sesuatu yang ditakuti sama manusia itu. Ya, maka tidak ada yang tahu bagaimana wujud aslinya jin. Ada pun yang tersebar kuntilanak, genderuwo, pocong, terus gombel. Itu cuma ilustrasi dari sebagian orang. Ya, orang-orang berkhayal, kemudian diilustrasikan sendiri, kemudian diyakini ini sosoknya. Ada nggak gitu sosoknya? Nggak ada yang tahu bagaimana sosoknya. Maka ketika jin melihat bahwa yang ditakuti sama manusia adalah sosok-sosok seperti itu, maka dia akan menampakkan diri sebagaimana yang ditakuti oleh manusia. Makanya beda-beda antara yang di Indonesia sama di luar negeri. Ya, kalau di luar negeri kan Dracula, vampir, yang gitu-gitu. Kalau di sini pocong.
Kemudian yang ketujuh, kapan kita membaca ta'awud? Yaitu ketika meruqyah. Ya, ketika kita membaca ruqyah, kita mengobati seorang, kita membaca ta'awud. Ini sebagaimana Nabi pernah meruqyah Al-Hasan wal Husain, dua cucu beliau. Nabi mengatakan, "U'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah." Kata Nabi, aku mintakan kalian berdua perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Aku mintakan kalian perlindungan dari segala syaitan. Wa hamma, hamma ini hewan-hewan yang berbisa. Wa min kulli 'ainin lama, dan dari pandangan-pandangan mata yang hasad. Ada kita kenal dengan apa? Ain. Itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ke-8, kita membaca ta'awud inda dukhulil masjid, ketika mau masuk masjid. Disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau masuk masjid, Nabi membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan perantara wajahnya yang maha mulia dan dengan kekuasaannya yang telah azali, yang telah lalu. Aku minta perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa masuk masjid kok baca ta'awud? Kok sama kayak masuk WC? Masuk WC minta perlindungan dari syaitan, masuk masjid juga minta perlindungan dari syaitan. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya seorang tatkala di masjid sekalipun itu tidak lepas dari gangguan syaitan juga. Makanya Nabi misalnya memerintahkan kita untuk merapatkan shaf tatkala sholat berjamaah, ya, supaya tidak ada syaitan yang masuk lewat celah-celah shaf tersebut. Kemudian juga sholat berjamaah itu adalah hal yang bisa membentengi kita dari gangguan syaitan juga. Nabi SAW memisahkan orang yang sholat berjamaah itu seperti gerombolan kambing di sisi serigala. Apa jadinya kalau ada serigala yang apa jadinya kalau ada kambing yang terpisah dari rombongannya? Kira-kira yang diincar sama serigala yang mana? Yang terpisah ini. Maka itu permisalan orang yang tidak sholat berjamaah tapi dia sholat di rumah. Dia sholat di rumah, tak mau sholat berjamaah. Maka yang sholat di rumah itu yang jadi incaran syaitan, karena dia terpisah dari gerombolan kaum muslimin. Bisa dipahami ya permisalan Nabi SAW. Ya. Dan ketika kita sholat, kita merasakan sendiri bagaimana kita diganggu oleh syaitan. Ya, kekhusyuan kita, kemudian juga kekhusyuan kita, kemudian bacaan Al-Quran kita. Apakah jamin kalau di masjid sudah pasti khusyuk? Tidak. Ya, maka salah satu doa minta perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika masuk ke dalam masjid. Dan para hadirin dan hadirat, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu tadi pembahasan berkaitan dengan ta'awud. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bismillah. Dan bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita membaca bismillah? Dan apa keutamaannya bismillah? Kemudian apa maknanya bismillahirrahmanirrahim? Jadi insyaallah mulai pertemuan depan kita mulai masuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah menurut satu pendapat. Karena ada khilaf di antara para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah, atau bismillahirrahmanirrahim itu seperti basmalah di surat-surat yang lain. Coba nanti dicek di mushafnya. Ketika Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim 1.
Tapi bismillah yang lain, surat-surat lain nggak ada. Ini hanya sebagian mushaf. Kebanyakan mushaf seperti itu. Ada mushaf-mushaf lain, bismillahirrahmanirrahim, nggak ada satunya. Satunya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekali lagi ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, namun bukan perbedaan yang dibesar-besarkan, hanya sebatas perbedaan ringan, tidak menjadikan seseorang itu menyimpang ketika berpendapat dengan salah satu dari dua pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ada satu atau dua pertanyaan sebelum kita masuk waktu isya. Nah, silakan. Ibu-ibu mungkin